Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati takmir Masjid Al-Anhar Mas Alfian, sama manggil Mas Maud, masih muda belia. Yang kami hormati para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh. Yang kami hormati Bapak Babin Kamtibmas Kelurahan Keparaan, Bapak Pitoyo, dan bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Anhar yang dirahmati Allah. Tentu tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pada malam hari ini kecuali rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam juga senantiasa teruntuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi-tabi dan seluruh pengikutnya yang tentu kita semuanya berharap mendapatkan syafaat beliau dalam akhirat umat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama kami tentu mengucapkan terima kasih atas berkenannya saya diminta untuk hadir di Masjid Al-Anhar ini. Tentu masjid yang sangat indah, sangat megah. Dan ini pengajian Selasa malam perdana saya mengikuti di sini. Biasanya pun namun Ramadan. Tadi sudah diperkenalkan, pun kenal di Bapak Ibu ya. Tapi baik Bapak Ibu, jadi saya biasa dipanggil Rohim, Muhammad Rohim nama saya. Saya hanya tinggal di utara sana. Kalau panjenengan Kelurahan Keparaan di ujung selatan, saya Kelurahan Keparaan di ujung utara. Sama-sama satu kelurahan. Masjid saya Al-Fajar. Mungkin Bapak Ibu sudah. Aktivitas sehari-hari saya adalah tukang bius. Loh, itu ngaji kok tukang bius. Mungkin ampun kaget nek ibu-ibu udah terbius sudah ya. Saya bekerja di Rumah Sakit Wirosaban di unit anestesiologi. Jadi pekerjaan saya itu setiap hari bius, Bapak. Ya, jadi mudah-mudahan tentunya nanti bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman pada kesempatan malam hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pripun kabare, sehat nih Bapak Ibu? Dua nikmat yang tentunya perlu kita syukuri. Yang pertama nikmat Islam. Kita Bapak Ibu, kita bisa hadir di sini di masjid ini karena ada kenikmatan kita ini diberikan nikmat hidayah menjadi orang Islam. Ada saudara-saudara kita yang terlahir tidak dalam kondisi lingkungan yang muslim, terlahir tidak dalam kondisi Islam. Maka kita bersyukur, kita ini lahir pun dilalah silsilah turunannya pun Islam, gitu. Maka perlu kita dan kita tentunya yakin bahwa Islam itu adalah satu-satunya agama yang akan menyelamatkan kita. Terus nomor maka betul kata para sesepuh bahwa Islam itu betul-betul akan menyelamatkan kita. Islam siji-sijine
kang bakal nyelametke kowe gitu Bapak Ibu. Rukune kudu maca syahadat, pindhone nglakoni shalat, ping 3 bayar zakat, ping 4 poso Ramadan, sampurnane kudu munggah kaji, kalamun bisa nglakoni. Leres boten Bu? Ya menika ora namung kagem ngiling-iling kemawon gitu. Bahwa Islam itu merupakan agama yang insya Allah akan menyelamatkan kita, dan satu-satunya agama yang insya Allah akan menyelamatkan kita. Nah, menikah yang pertama. Lalu yang kedua Bapak Ibu, kita bersyukur alhamdulillah pada malam hari ini bisa hadir di sini karena adanya nikmat kesehatan. Leres napa mboten Bu? Nun sewu nika wau rawuh mriki mboten enten sing dadak digotong ngangge ambulan to. Nggih. Sedaya nek ningali ibu-ibu nika ceria. Gitu. Ceria. Nah, ini menunjukkan bahwa kita itu sehat. Namun mari kita tes dulu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa sehat ini kok ada batasannya. Nah, ini kok masuk ke profesi saya Bapak Ibu. Maka pengajian malam hari ini, nanti yang akan saya sampaikan adalah sehat akan meningkatkan kualitas ibadah kita. Kita bunyi. Setuju betul Bu? Oke. Sehat akan meningkatkan kualitas ibadah kita. Karena apa Bapak Ibu? Sehat itu memang bukan segala-galanya. Tetapi tanpa sehat, segalanya tidak ada artinya. Kita bunyi. Nah, banyak orang menikah harta cukup gitu, segalanya punya, rumah gede gitu. Ini ngajeng dahar mawon. Dahar lemak mboten entuk, daging mboten entuk, legi mboten entuk gitu. Nah, jadi bondone sing akeh niku wau. Dadi mboten kanggo ibarat iki. Ya. Jadi sehat memang bukan segala-galanya, tetapi tanpa sehat segalanya tidak ada artinya. Niku wau kula ngobrol kali Mas Beri. Dilala ada temen tangga yang juga temannya Mas Beri saat ini sedang sakit. Gitu. Dan sakitnya rada serius, napa menika kanker darah. Ya. Lah begitu pun di kemoterapi untuk ping 3 pun klenger. HB-ne pun ngedrop tinggal 7, leukositnya tinggal 0,4. Bisa dibayangkan. Jadi betapa luar biasanya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam hari ini kita itu diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. WHO menika Bapak Ibu memberikan batasan yang dinamakan sehat menika adalah keadaan yang sempurna. Baik fisik, mental, sosial, dan bukan hanya terbebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan. Nah, ini kok menjadi indikator. Saat itu memang tes. Bapak Ibu, panjenengan wonten sing tindak kinten-kinten nembe 15 meter pun awake lemes. Nah, wonten Bu. Coba ya kita tes dulu. Ibu-ibu yang hipertensi angkat tangan. Ada? Alhamdulillah. Ibu-ibu yang asam urat angkat tangan. Wah, ada. Gitu. Ibu-ibu yang diabetes angkat tangan. Nah, bapak-bapak ini kita apa ya penyakitnya? Bapak-bapak ini penyakitnya ludiroinggil. Biasanya nesu-nesu. Jadi yang dinamakan sehat menika Bapak Ibu, menika yang pertama sehat fisiknya, lalu yang kedua sehat mentalnya,
Lalu yang ketiga sehat secara sosial. Menikah kategori sehat. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, karena ini kaitannya sehat meningkatkan kualitas ibadah kita, maka saya akan menyampaikan bahwa apa yang disebut dengan sehat fisik. Sehat fisik menikah bapak ibu yang dirahmati Allah, apabila penampilan kita itu baik, tidak ada penyakit, gitu. Lalu mampu melaksanakan tugas sehari-hari tanpa ada kelemahan. Ini dinamakan sehat fisik. Lalu yang dikatakan sehat mental ini kan apa Bapak Ibu? Ya, ini batasan saya WHO bahwa sehat mental ini adalah kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual, emosional yang optimal dari seseorang, dan perkembangan itu berjalan selaras dengan keadaan orang lain. Jadi nuwun sewu Bapak Ibu, wong niku diarani mental sehat. Niku nek iso selaras kalih orang lain. Lah nek kalih tanggane mung bendina padu mawon. Kira-kira mentale sehat apa mboten? Anten tanggane tuku motor meriah. Gitu. Enten tanggane beli mobil semaput, gitu. Yang ada hanya penyakit iri, dengki, gitu, curiga, dan suka melihat orang lain sengsara. Nah, tentu ini berarti dia tidak sehat secara mental. Jadi yang dinamakan sehat mental itu kalau dia bisa selaras dengan orang lain. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, lalu yang dinamakan sehat spiritual menikah apa? Sosial dan spiritual menikah. Seorang pakar yaitu Dr. Jalaluddin mengungkapkan bahwa kesehatan mental menikah merupakan suatu kondisi batin yang senantiasa berada dalam keadaan tenang dan tentram. Dan keadaan tenang dan tentram menikah bisa diwujudkan dengan cara apa? Penyerahan diri yang seutuhnya kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi wong niku sing diarani sehat secara spiritual menika nek atine ayem. Kados ibu-ibu bapak sing rawuh iki. Nah, kan ayem tuh Bapak Ibu. Dari wajahnya itu terlihat ayam tentrem, gitu. Utang serah kepikir, gitu. Gitu Bapak Ibu. Nah, mulai ibu, gitu. Niko, nek ten pengajian itu seneng. Pengajian itu sing rawuh biasanya sing kathah ibu-ibu. Nggih. Mergane Bapak Ibu niku nek pengajian itu menghilangkan kepenatan dalam rumah tangga. Wah, ten ngomah niku mboten karuan lho gawane nggih Bu nggih. Awit bangun tidur kita mulai nyuci, saisa, ubah-ubah gitu, masak, nyapu, macam-macam. Wah, nganti mungkin dalu ajeng sare niku mboten nonton tae kok nggih. Kula niku pengalaman ditinggal bojo 2 dina 3 dina niku pun mumet kok. Gila begitu. Ya. Karena ternyata gaweane akeh tenan. Dan itu seringkali menapa Bapak Ibu tidak terlihat. Lah saya itu sering ibu pekerjaannya apa? Kula nanggung ibu rumah tangga. Lah nek ibu rumah tangga apa mboten nyambut gawe? Nggih nyambut gawe, ten omah gaweane ra kate nggih. Lah berarti jenengan gaweane bukan dimengke namung itu kan seolah-olah kan merendahkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka nikmat sehat ini harus betul-betul kita syukuri. Ibadah kita bisa berjalan dengan baik itu apabila kita itu diberikan nikmat sehat. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika panjenengan ingin sholat panjenengan khusyuk,
kira-kira butuh sehat apa mboten? Lah wong sing pengalaman asam urat iku nggih, pengalaman asam urat nek kadung kumat. Nek asam urate pun di atas 7 nggih Bu, pinten Bu panjenengan Bu? Asam urate 9. Wah niku pun sendine gendeng kulit digenekuk wae mboten karuan rasane. Bengkak panas. Ibadah sholat kita memerlukan kesehatan yang sebaik-baiknya untuk bisa khusyuk. Lalu juga ibadah kita yang lain, panjenengan untuk bisa berpuasa itu juga butuh sehat. Ini apa betul? Panjenengan duwe lara mah gitu. Poso betul? Gitu. Jenengan duwe lara darah tinggi, gitu koso. Gitu. Dan juga penyakit-penyakit yang lain membutuhkan sehat untuk bisa beribadah. Apalagi ibadah haji, gitu. Ibadah haji itu betul-betul memerlukan fisik yang optimal. Makanya, napa menika ibadah haji itu harus betul-betul dipersiapkan. Kebetulan Bapak Ibu, saya diminta untuk ikut membimbing dalam sisi kesehatan KBIA Multazam kagunganipun Ustaz Sunardi Saluni. Saya mempersiapkan jamaah agar sehat sebelum berangkat. Peserta satu gitu. Dinda haji jodi banding gitu. Pamer ke marang liyane gitu. Pengen mabrur niku ono syarate, ikhlas atine bener carane, ojo rofat jidalan fusuk, sehat badane sregep ngibadahe, ojo rofat jidalan fusuk, sehat badane sregep ngibadahe. Terus betul Bu. Terus kalau kita itu pengen mabrur, syaratnya ikhlas, bener carane, badan kita harus sehat. Ya, saya di tiap hari memantau saudara-saudara kita yang berada di sana. Karena kalau dilalah ada yang batuk bilang pun WA Pak pun mulai gerok obatnya sing tunjuk sing pundi kan jamaah itu sudah saya minta untuk list bahwa obat ini nanti nek sakit yang diminum ini gitu. Kula pun gerok obat iki sing niki jenengan ampun ngunjuk air zam-zam yang dingin tapi minumlah air zam-zam yang napa netral saja yang tidak dingin yang bukan cold. Lalu kemana-mana pakai masker ya, kecuali dalam kondisi ihram tidak boleh pakai masker. Tapi kalau tidak ihram pakai masker kain dibasahi karena di Arab Saudi udaranya sangat kering sehingga mudah terjadi iritasi dan berdebu di sana ya. Jadi fisik harus betul-betul kita persiapkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemarin itu saya deg-degan. Ada satu jamaah saya ngikuti sampai di Danau Hutan itu semua sudah lolos pemeriksaan istitoah kesehatan dari KKP. Itu sudah lolos, ya, sudah lolos. Ternyata jam 1 malam saya ditelepon Pak Rohim, ada jamaah yang harus ditunda penerbangannya dengan kloter berikutnya. HB-nya ternyata hanya 8 dan harus transfusi dulu. Saya sudah mikir, waduh, 8 transfusi paling tidak 2 kantong dalam waktu semalam pasti tidak cukup. Padahal evaluasinya nanti 6 jam. Ya, mesti harus terbang. Mogok Bapak Ibu, semalam mboten gelem turu teng kamar. Lah jam 1 bengi kula kan mriko, jenengan saged mboten downloadan. Waduh, jam 1 malam downloadan. Kok sesuk-esuk mawon mungkin keluargane kula goleki.
pagi-pagi kalau meruput mulai keluarganya itu ke sana. Hasilnya bisa terbang dengan kloter berikutnya, tetapi alhamdulillah ternyata kloter berikutnya itu masih satu hotel. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu orang yang tidak bisa istitoah berangkat. Jamaah saya 2017 ini kok sudah sampai donor dan dinyatakan gagal ginjal, harus cuci darah dan gagal berangkat haji. Nah, ini kenyataan. Jadi maka kesehatan itu merupakan betul salah satu syarat untuk bisa ibadah Allah diman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka seringkali ketika kita ini sudah diberikan nikmat sehat, lalu kita itu melupakan tentang nikmat sehat itu, maka betul apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, nikmatani ma'bunun fima kasirum minan nas as-sihatu wal farah. Ada dua nikmat yang orang itu sering lupa. Yang pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat sempat. Jadi wong niku nek pas sehat iso tindakan pundi-pundi, lali kok kalian nikmat sehat niku. Ora kelingan nek sehat niku wau sing gawe Gusti Allah. Begitupun lara, waduh, sambate mboten karu-karuan gitu. Paling astagfirullah, ya Allah, anu tadi pas sehat tuh betul tahu dikir, gitu. Ini sering kan. Lalu yang kedua nikmat sempat, kita diberikan waktu sempat menikah juga sering kita lupakan. Begitu waktunya pun boten karu-karuan gitu. Wah, jam semene kudu mriko, kudu jaga mriko. Ya Allah, dino kok rasanya cepet banget gitu begini. Ada orang itu yang mau ngaji gitu. Ayo yuk ngaji. Aduh, aku lagi buyere. Gitu begini. Ayo ngaji. Asam uratku lagi kumat nek tinggi tipuh ndak mboten kuat ngoten niku. Gitu. Giliran sehat gitu. Ayo yuk ngaji. Aku ono acara teng mriko Ayo ngaji engko jagong Begitu awake sehat, waktune sempat, ayo yuk ngaji. Ya ora makan. Maka muncul yang namanya penyakit males. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka Allah ngendikaken gitu. Wa in ta'udu nikmatallahi la tahsuha innallaha laghafurur rahim. Maka ketika kamu itu ingin menghitung nikmat Allah, la tahsuha, tidak akan pernah mampu menghitungnya. Coba mari kita cek Bapak Ibu. Panjenengan diberikan nikmat sehat, alhamdulillah. Panjenengan kalau ini ngalami masa Covid Bapak Ibu. Pripun wonten mriki Bu? Mencekam ta mboten? Gitu. Wah. Lah kula kan didadekke Satgas Covid niku teng Mas Pitoyo niku termasuk salah satunya kula dadekke Satgas Covid judeg Bapak Ibu. Awal-awal Covid ini kan begitu ada orang datang dari bepergian kan terus kan isolasi. Begitu kula parani kan isolasi ya, kula diunakne no. Wah sekarang makani bojoku anakku sapa? Kita nggih. Belum kalau betul-betul positif. Wah wis niku nek ngreka luar biasa. Ajeng diisolasi omahe mboten memungkinkan. Lah sak omah-omah gedine mung kira-kira ukuran 30 meter persegi niku sing wonten 3 kakak. Ada pripun nek isolasi? Repot.
betapa luar biasanya kemarin itu kita merasakan nikmat sehat itu ternyata luar biasa. Nikmatnya ketika kita itu bisa kemana-mana, bisa pergi kemana-mana, bisa ibadah, bisa aktivitas kemana-mana. Belum Bapak Ibu kalau yang betul-betul sakit harus menjalani isolasi, luar biasa tersiksanya. Pun dewean, sesek, boten itu ditunggu. Kita mungkin, dan harus menghirup oksigen dengan tekanan yang sangat tinggi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk memenuhi kadar oksigen, kemarin kan sempat tersebar berita terjadi kelangkaan oksigen, terus kan sampai ada kabar sekian pasien meninggal karena terjadi kelangkaan oksigen. Dan itu betul Bapak Ibu. Teman saya sendiri, teman kerja saya sendiri di rumah sakit Lurah Saban itu juga meninggal pas saat terjadi kelangkaan oksigen. Konco kula Bapak Ibu, anaknya masih kecil, belum sekolah TK. Ya. Begitu jam 10 siang oksigen rumah sakit sudah sangat tipis cadangannya, masih harus menunggu kiriman, dan datang kiriman itu masih berangkat dari kota Tegal. Bisa dibayangkan berapa jam perjalanan. Nek lancar mawon kira-kira 5 jam, 4 sampai 5 jam. Iku nek lancar. Gitu. Karena apa? Reaktor oksigen yang berada di Klaten sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan oksigen saat itu. Nanti direktur sama Torgas saja meninggal karena pun mumet itu. Ya. Bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam waktu 1 hari, 1 orang pasien COVID itu memerlukan oksigen, gitu. Yang oksigen untuk 1 orang itu bisa saya pakai untuk operasi 200 orang. Itu hanya untuk 1 orang, bisa dibayangkan. Jadi pasien COVID-1 yang menggunakan alat HFNC itu oksigennya nek nggih kula nggih operasi niku rata-rata 1 jam. Kena nggih wong 200 hanya untuk 1 orang. Maka betul kalau terjadi kelangkaan oksigen pun mumet. Belum kalau kita hitung berapa harga oksigen. Gitu ya. Oksigen menika 1 liter niku regane 850 rupiah. 1 liter Bapak Ibu. Lalu kita sekali menghirup napas, itu panjenengan menghirup napas itu sekitar 4 sampai 5 liter. Dan oksigennya kira-kira 20%-nya. Ya kalau 5 liter 20%-nya kira-kira 1 liter. Sekali hirup. Dalam 1 menit panjenengan paling tidak menghirup 12 kali. Gitu. Nah, pun 850 ping 12 sak menit itu. Gitu. Nenek sak jam ping pun pinten. Kita nggih. Nek sedina pun pinten. Terus panjenengan sakniki yuswane pinten. Terus oksigen sing jenengan hirup niku regane kira-kira pinten. Kita Bapak Ibu, kita tidak pernah mensyukuri itu, nggak pernah merasa bahwa nikmat Allah terhadap sehat kita itu luar biasa banyaknya, luar biasa mahalnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, kalau panjenengan ibu-ibu yang punya lututnya mulai terjadi pengapuran, ini kan untuk bisa normal kembali, bisa dioperasi, diganti tempurung lututnya. Batok ini diganti buatan, ganti protese. Ya, itu dulu kira-kira 5 tahun yang lalu satu tempurung lutut menika harganya 50 juta. Satu Bu, jadi sepasang niku namung setunggal. Nah, terus dereng operasi nih. Gitu, saat ini kalau tekon
nek dengkule jenengan dijupuk diganti dicekat kita itu badan. Kita tidak pernah menyadari. Bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka tentunya kita harus senantiasa mensyukuri nikmat sehat itu dengan senantiasa memelihara sehat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, perhatikanlah apa yang akan kau perbuat untuk hari esok. Hari esok menika kan bisa besok, bisa lusa, bisa di hari akhirat. Termasuk ini adalah memperhatikan bagaimana kita mensyukuri nikmat sehat itu dengan menjaga sehat kita untuk hari besok. Rasulullah SAW pernah bersabda untuk ini Bapak Ibu, la tazulu qadama abdi yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fi ma afnahu wa an ilmihi fi ma fa'ala wa an malihi min aina tasabahu wa fi ma anfaqahu wa an jismihi fi ma ablahu. Kedua kaki seorang hamba tidaklah berpindah pada hari kiamat hingga ia ditanya. Apa pertanyaannya? Yang pertama mengenai umurnya, di manakah ia habiskan. Lalu yang kedua, ilmunya di manakah ia amalkan. Lalu yang ketiga, hartanya bagaimana cara mendapatkan dan di mana ia infakkan. Dan yang terakhir, mengenai badannya di manakah usangnya. Jadi kita ini Bapak Ibu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang umur kita, ilmu kita, harta kita dan badan kita. Badan kita ini nganti tua niku tinggi nopo? Apakah hanya untuk bersantai-santai mengejar dunia gitu, nyambut gawe sore awan bengi mboten kenal waktu gitu. Nah, nganti lali ibadah. Bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka mestinya kita itu melihat kembali bahwa Allah itu menciptakan kita itu luar biasa. Kalau kita mau mensyukuri bahwa Allah itu menciptakan kita itu sebaik-baik bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bahwa kita ini diciptakan Allah sebaik-baik bentuk. Terus betul. Nek boten percaya benjing Mas Alfian piknik teng Gembira. Rombongan jamaah Al-Andar nopo badhe madhake kita ini diberikan bentuk yang sebaik-baiknya. Alis kita bentuknya pun ngeten iki. Apa itu Bapak Ibu nggih? Coba nek alise madhep nang dhuwur. Gitu, arah kaya Shinchan. Gitu. Nggih. Hidupe awake dhewe teng dhuwur, coba nek hidupe teng ngisor pripun. Gitu. Nah, hidunge dhewe madhep teng ngisor, coba nek madhep nang dhuwur, tak dadak gawe payung. Gitu. Nah, telinga kita, mata kita, gitu. Semuanya diberikan bentuk yang sebaik-baiknya. Lalu yang kedua Bapak Ibu, Allah itu menciptakan kita dengan sesempurna-sempurnanya fungsi. Summa kana 'alaqatan fa khalaqa fasawwaha. Kemudian mani itu menjadikan sesuatu yang melekat, lalu Allah menciptakan dan menyempurnakannya. Jadi bukan hanya bentuknya yang terbaik, tetapi fungsinya yang sempurna. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, panjenengan barangkali tidak pernah berpikir jantung kita itu sehari berdenyut berapa kali. Gitu. Jantung kita itu Bapak Ibu
sekali pompa set gitu itu 4,5 liter. Jadi Bapak Ibu, jadi antara 4,5 liter sampai 5 liter darah dipompa dalam satu denyutan set. Nah, kalau dalam semenit itu berdenyut 80 kali rata-rata orang sehat, antara 60 sampai 80. Kalau atlet rata-rata 60, kalau orang sehat biasa paling ya 80. 80 kali 4,5 liter sudah berapa? Dalam 1 menit. Lalu 1 jam berapa? Lalu 1 hari berapa? Berapa juta atau triliun liter yang sudah dipompa oleh jantung kita. Terus yuswane jenengan pun pinter. Kita wajah-wajah ini pun oversek gitu. Kinten-kinten onten pompa air merke napa sing bisa bertahan sampai 60 tahun non-stop 24 jam. Onten apa mboten? Gitu. Wong lagi napa menika otomatis mati muro mawon apa sedina panase mboten karuan mungkin 2 dina 3 dina penjeblok kok ngene. Jantung kita ini betapa sempurnanya Allah menciptakan. Dan itu semuanya Bapak Ibu bisa berjalan dengan seimbang. Artinya apa? Tubuh kita ini betul-betul diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi seimbang. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu menika seimbang. Jadi badan kita itu bukan seperti menikah kantong balon karet. Kalau panjenengan masuki seberapapun terus makin mengembang, tapi tidak. Semua yang masuk di dalam tubuh kita harus seimbang dengan yang keluar. Nah, ibu-ibu dahar gitu sehari 3 kali. Ya terus wonten sing medal ta Bu nurun sampeyan dahar ngomong ke sing medal. Panjenengan minum gitu. Nah, kan terus juga kira-kira 3 jam, 2 jam, 3 jam terus krosok ke belet pipis gitu mungkin. Itulah bentuk keseimbangan di dalam tubuh kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi antara yang keluar dan yang masuk menikah ternyata Allah sudah menciptakan seimbang. Bapak Ibu kalau berobat oleh dokter disarankan minum berapa banyak? 2,5 liter kita mungkin agar sehat. Kenapa 2,5 liter? Maka ada ukurannya. Ya, ini sebuah teori. Ini teori medis. Bahwa kalau panjenengan mengukur kebutuhan cairan kita itu berapa? 50 cc 2 cc per kilogram berat badan per jam. Jadi kalau berat panjenengan itu 50 kilogram gitu. Kalau 1 kilonya itu 2 cc berarti dalam 1 jam panjenengan harus minum 100 cc. 100 kali 24 jam berarti 2,4 liter, 2.400 cc. Dan menikah juga seimbang dengan yang keluar Bapak Ibu. Kita itu keluar, yang keluar menurut saya pipis kita itu rata-rata adalah 10 cc dikali 50 dalam 1 kali 24 jam. Jadi kira-kira yang keluar lewat napa menika pipis kita itu 2 cc per kilogram berat badan per 24 jam. Jadi kira-kira yang keluar itu sekitar 1.200 cc lewat pipis. Lalu yang lewat penguapan kita
itu kira-kira 500. Jadi lewat udara, lewat nafas kita itu kira-kira 500. Nah, lalu yang lewat Bursawu tinja itu kira-kira 400. Jadi kalau di total yang keluar itu sekitar 2100 cc di dalam sehari. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang masuk dan yang keluar itu seimbang. Ya. Belum juga yang lain Bapak Ibu, kalau kita ingin melihat keseimbangan tubuh kita, tekanan udara di dalam udara luar dengan tekanan udara di dalam rongga telinga kita itu harus seimbang. Panjenengan pernah kira-kira suatu ketika mendengar suatu ledakan toker itu gitu, terus mikir rasanya benging, nanti Bapak Ibu, ya, itu adalah bentuk tubuh kita sedang menyesuaikan tekanan antara yang ada di dalam telinga dengan udara luar. Karena kalau tidak seimbang, karena ada tekanan tadi, tekanannya meningkat karena ada ledakan tadi, gitu. Nah, maka dikeluarkan lewat saluran yang namanya saluran eustachius. Betapa luar biasanya tubuh kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka tentu dengan nikmat yang sudah luar biasa itu, kita harus menjaga nikmat itu sebaik mungkin. Jangan sampai nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat itu lalu kita sia-siakan. Karena Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita untuk senantiasa menjaga tubuh kita. Di dalam Quran surat Al-Baqarah Allah mengatakan wala tulqu bi'aidikum ila tahlukati wa asinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi Allah melarang kita membuat kebinasaan terhadap diri sendiri. Ya, maka saya menartikan bahwa termasuk ketika kita ini tidak memelihara sehat yang kita punya, yang diberikan Allah, ini berarti kita termasuk orang yang membinasakan diri sendiri. Lah bagaimana kita mensyukuri nikmat sehat? Yang pertama, kita harus senantiasa makan makanan yang halal dan baik. Sebagaimana Allah ngendikakan ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tatabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hei manusia, makan dan minumlah apa yang ada di muka bumi yang halal lagi baik. Nah, Bung, jadi makan itu bukan hanya halal tetapi juga baik. Nun sewu Bapak Ibu, panjenengan masak gitu, dari hasil jerih payah sendiri, kerja sendiri gitu, juga dari bahan yang halal, dari ayam yang halal, nyembelihnya juga halal gitu. Tapi nun sewu pun basi. Ini kan halal, tapi baik apa betul? Betul. Gitu. Nah, panjenengan kagungan darah tinggi, wingi untuk daging kurban gitu Bapak Ibu. Gitu, enjing dahar daging kurban, sore dahar daging kurban, esuke nyate, sorene nengkleng, sorene gule, jeroane nggih dipindang napa-napa gitu. Niki halal. Ning apik napa mboten? Mboten dong di lorong darah tinggi. Kayak kula kira-kira ya apa-apa ora di darah tinggi lah. Nggih. Panjenengan punya sakit diabetes. Gitu. Nah, pagi pun minum kopi manis, sorene kopi manis, maleme kopi manis gitu.
belum mungkin tenggayang jajan es buah misalnya seperti itu. Kan halal ini, gitu. Tapi baik apa betul? Betul. Begitu juga sebaliknya, barangkali makanan yang kita makan itu baik, gitu. Dagingnya juga baik, masaknya juga baik, tetapi diperoleh dengan cara yang tidak halal, gitu. Duitnya itu nek korupsi, duitnya nek nyolong, duitnya nek ngabusi, gitu. Maka ini juga tidak boleh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Lalu yang kedua, kalau kita ingin mensyukuri nikmat sehat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menikah kita tidak boleh berlebih-lebihan. Ibu ini mudeng apa mboten kira-kira? Sing teng pojok niku ketoke mantuk ning rambale. Nggih, senenge ngaji kali ibu-ibu ngoten niku. Ibu-ibu niku kadang sok radongan gitu. Ning nggih maklum gitu. Lah bojo kula nggih ngoten niku aku. Ngendikan niku sok radongan kok. Gitu. Lah ditekoki ibu iki kok nek masak kasinen apa? Mau ya yang sithik iki. Masa sesuai, iki kok uyahe nek masak kok kurang asin. Apa? Ketok wis akeh mau uyahe. Ora cekel niku. Dadi nek kasinen niku uyahe sithik, nek kurang asin. Kadang iki ngono niku ibu-ibune. Nggih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi yang kedua, tidak boleh berlebih-lebih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam Quran surat Al-A'raf juga mendikatakan, Kulu wasrabu wala tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah tetapi jangan berlebih-lebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Ini kata soal, gitu. Mumpung Idul Kurban, wah esuk awan sore dahar sate dahar, tengkleng dahar, wah gulai dan sebagainya. Berlebih-lebihan. Gitu. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah dikatakan, kalau kita makan, maka berhentilah sebelum kenyang. Dan kalau kamu ingin makan, ya, janganlah makan sebelum kamu merasa lapar. Jadi Rasulullah menikah dari pun sedikit. Ya. Awake dhewe niku nggih mboten beda kali Rasulullah. Rasulullah menikah dari pun sedikit, awake dhewe niku sedikit-sedikit. Jadi jangan berlebih-lebihan, termasuk di dalam melakukan aktivitas apapun, tidak boleh berlebih-lebihan. Panjenengan beberapa waktu yang lalu pernah mendengar ada seorang goeser yang langsung pingsan di Kaligato, nah, akhirnya meninggal dunia. Menikah nembe nyoba rute Gur Angop. Rute Gur Angop niku napa? Rutene niku munggah Bukit BNI, lajeng mudhun Bukit Bego, munggah meleh Bukit Nglingseng, dugi napa menika Becici, mudhun Cinomati, lajeng munggah meleh Kaligato, munggah meleh Jolosutra, makam Sunan Geseng, mudhun wonten Patok, munggah meleh ten Gunung Petir, lajeng mudhun Ngororo, munggah meleh ten Gunung Ijo Bali. Niku ya ragu-ragu, ini angop tenan salawase. Ngene Ya, karena apa? Berlebihan.
Nggih, kula nggih seneng goes Bapak Ibu. Wong kula minggu wingi dibrusuk-brusuk di kanca. Nggih. Ayo goes kali kanca gawean pundi? Lembah Sriharjo. Lah kula yang mikir nek Lembah Sriharjo datar-datar mawon tadi. Wah, Lembah Sriharjo panoramanya bagus, pinggir sungai, udaranya sejuk. Jebulane basa Jawa. Bar king Lembah Sriharjo nika sebelah lere ra enten bukit tadi kok. Kula dijak munggah bukit niku enten jalur anyar Bapak Ibu, tembus Manyunan. Waduh, dalane nek jogging ngeten iki. Wah, ngejak Suloyo nek iki. Akhirnya ya terima nuntun berjamaah gitu. MTB tenang munggah budal tuntun bareng gitu. Ya. Berlebih-lebihan. Gitu. Ya. Segala aktivitas kita tidak boleh berlebih-lebihan. Bukan hanya makan dan minum, tapi segala sesuatu tidak boleh berlebih-lebihan. Termasuk di dalam ibadah pun kita itu juga tidak boleh berlebih-lebihan. Sak wajare mawon nggih. Ya, panjenengan sholat malam ya, tubuh kita itu ada hak untuk diistirahatkan. Sepertiga untuk bekerja, sepertiga untuk ibadah, sepertiga untuk istirahat. Maka punya hak tubuh kita untuk beristirahat. Lalu yang ketiga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mensyukuri nikmat sehat dengan apa? Tidak menganiaya diri kita sendiri. Apa ada orang yang menganiaya diri kita sendiri? Banyak. Ya. Contohnya apa Bapak Ibu? Banyak saudara-saudara kita yang saat ini masih suka minum minuman keras. Ada yang pakai pil, ada yang pakai oplosan, nih Pak. Kita aja gitu. Nah, oplosannya lapen. Lapen itu singkatan Bu. Maksudnya lain, gue lebih ngerti. Lapen itu langsung pening. Dan tidak oplosan itu sekali minum langsung mumet. Jadi itu oplosannya jos. Mulanya sih dioplos aneh-aneh. Wonten sing Baiklin, Autan, dicampur minuman aneh-aneh toh. Wonten sing pembersih lantai. Golek ngomong. Ya, banyak. Dan saya tuh sudah berapa kali menangani korban oplosan itu. Sebagian yang penduduk ini cedak-cedak kula. Wonten sing kidul mriku, gitu. Wonten sing lor kula, gitu. Ya, gitu. Nah, sing dodol nggih wonten sing kidul mriku nggih Pak Pitaya nggih. Saya tak terkenal kidul mriku sing dodol, gitu. Ini menganiaya diri sendiri. Padahal jelas Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsun minan amali syaiton. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, khamr, berjudi, berkorban, untuk berhala, mengundi nasib dengan panah-panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Saya itu kebetulan pernah Bapak Ibu dikirim pelatihan detoksifikasi narkoba Pak Budaya di BNN Jakarta. Ya, ternyata pelatihan ya saya bayangan saya pelatihan itu ya duduk manis di depan kelas dikuliahi kan boten menanya pelatihan. Ternyata boten Bapak. Begitu datang saya dimasukkan ke Pamardi Siwi, tempat rehabilitasi pecandu narkoba. Terus diperlakukan sebagai pecandu narkoba yang baru masuk datang. Jadi kula niku kan nganggo klambi padha kalih klambine pasien narkoba. Kan turu awor mangan bareng. Arep mumet tadi. Iya gitu. Nah, nganti kanca kula niku dapat 2 minggu lari dari Lampung itu. Pelatihannya 1 bulan 2 minggu ra kuat.
terima mulih. Wah, ternyata dari situlah saya banyak mengetahui cerita bagaimana seorang pecandu narkoba. Gitu. Yang namanya Sako itu seperti itu, gitu. Yang namanya Cuco yang kayak nyuntik Bapak Ibu. Wah, dan mereka itu, wah, rasa kebersamaan di antara mereka luar biasa. Lah kalau kita Bapak Ibu punya obat satu vial itu misalkan 2 cc, lalu dipakai berempat, nek 2 cc ditumpuk 4 kan berarti setengah-setengah loh, setengah cc. Bayangan saya itu juga disuntik ke DND setengah cc, terus disuntik nih koncone setengah, disuntik nih koncone setengah. Bayangan saya begitu. Ternyata mboten Bapak Ibu. Cara mereka berbagi tidak seperti itu. Cara mereka berbagi, 1 cc, 2 cc disuntikkan ke orang pertama 1 cc, lalu disedot lagi darahnya menjadi 2 cc lagi, disuntikkan ke orang kedua 1 cc, disedot lagi darahnya menjadi 2 cc lagi, begitu juga orang ketiga dan yang terakhir orang keempat. Jadi darahnya yang pertama, kedua, ketiga itu campur. Bagaimana penyakit HIV tidak merajalela pada pecandu narkoba? Ya. Belum Bapak Ibu, kalau mereka itu napa menika sedang Sako, lalu tidak mendapatkan obat, maka pelariannya apa? Pelarian yang paling gampang yang dia lakukan adalah ngesek. Kalau dapat lawan jenis ya lawan jenis, kalau tidak dapat lawan jenis ya sejenis. Ya seperti itu, maka betapa merajalelanya penyakit HIV, berapa merajalelanya hepatitis pada pecandu narkoba. Dan inilah tentu yang digolongkan orang yang mencelakakan diri sendiri, gitu? Menganiaya diri sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Lalu yang berikutnya, kita mensyukuri nikmat sehat itu dengan senantiasa menjaga kebugaran tubuh kita. Ya. Umar bin Khattab pernah berkata, alimu abna akum as-sabahata waromayata warukuba khoil. Ajarilah anak-anak kalian berenang, memanah dan menunggang kuda. Jadi kita itu harus mengajari anak-anak kita, gitu, memanah, berenang, menunggang kuda. Tetapi bisa kita artikan secara lebih luas, ajarilah anak-anak kita untuk berolahraga, menjaga kebugaran tubuh kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata memang aktivitas badan kita itu, kalau darah arteri itu mengalir karena daya pompa jantung, kita begini. Jadi darah arteri itu ngalir karena daya pompa jantung. Tetapi darah vena menikah darah aliran darah balik yang ke jantung, itu bisa mengalir dengan baik karena adanya aktivitas gerakan tubuh kita. Jadi kalau panjenengan bergerak, gitu, senam olahraga, gitu, maka ini meningkatkan daya alir pembuluh darah vena untuk kembali ke jantung kita. Maka orang yang suka berolahraga itu fisiknya menjadi lebih baik, ototnya juga lebih baik, lebih kuat, gitu. Ya, lalu aliran darahnya juga lebih baik, gitu. Semua fungsi tubuhnya menjadi lebih baik. Jadi, semua gerakan itu akan menyebabkan tubuh kita menjadi lebih bugar. Ya. Dan ini adalah salah satu yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Bahkan suatu ketika Rasulullah menikah pernah ditantang seorang pegulat yang ternama saat itu. Dan Rasulullah menikah saged ngalahke pegulat ternama di kota Mekah. Bayangkan Rasulullah bisa mengalahkan pegulat. Kira-kira badan Rasulullah menikah bugar atau bukan? Tentu sangat bugar. Lalu kita lihat aktivitas Rasulullah pada waktu itu. Peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah dalam kondisi berpuasa, beliau pun melakukan peperangan. Kira-kira Rasulullah bugar atau bukan? Bugar. Maka kita harus mensyukuri nikmat sehat itu salah satunya dengan menjaga kebugaran kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan yang berikutnya, yang terakhir, bahwa ketika kita ingin mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, kita harus senantiasa menjaga ketentraman hati kita. Bagaimana kita menenteramkan hati kita, boten stres, boten kemerungsung, gitu begini. Karena apa Bapak Ibu? Orang yang bahagia, orang yang hatinya tentram, menikah akan meningkatkan 4 hormon kebahagiaan. Yang pertama endorfin, dopamin, serotonin, oksitoksin. 4 hormon kebahagiaan itu bisa dipacu ketika kita itu dalam kondisi tentram, dalam kondisi senang, dalam kondisi bahagia. Bagaimana kita bisa tentram? Maka kita harus memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina amanu wa tatmainul qulubuhum wa dzikrillahi, ala bi dzikrillahi tatmainul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan apa? Mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati itu menjadi tentram. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau panjenengan itu piknik, itu juga diniati kita itu melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, arep piknik teng tawang mangu wa tafakur alam kan ngoten niate. Melihat tanda kebesaran Allah. Ke pantai juga begitu, piknik untuk para kritis melihat kebesaran Allah. Jadi semuanya itu kita niatkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah nikmat sehat yang kita dapatkan akan senantiasa kita jaga dan senantiasa kita syukuri dengan melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam Quran surat Al-Fat Allah dikatakan wallati anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imana ma'imanihim wallahu junudus samawati wal ard wa kanallahu aliman hakiman. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka marilah kita senantiasa menjaga hati kita, iman kita, dengan salah satunya mensyukuri nikmat sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah ketika kita itu menyadari bahwa sehat itu adalah nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah kita menjadi orang yang bersyukur, dan insya Allah kita akan menjadi orang yang bisa mengoptimalkan ibadah kita. Allahumma amin. Dan mari Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita berdoa agar senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat hidayah dan juga kesehatan kepada kita semuanya. Dan salah satunya menikah ada penyuwunan doa, yaitu ayahanda dari Bapak Haris Usman yang beliau sedang sakit, saat ini dirawat di rumah sakit PKU Muhammadiyah, yaitu Bapak Muhadi Sufyan, yang beliau salah satu
termasuk yang dapat alas masjid Al-Adar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya hayyul hajat. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabban nas adhibil basa'ish fi Bapak Buati Sufyan anta safi la sifa ila sifauka sifaan la yughadiru sakuma. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sami, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junub wal judam wa sayyil asqam. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa asin amalana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribana. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa syiatatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar warhamna 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur Bapak Ibu, sedikit yang bisa saya sampaikan yaitu bila ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kekurangannya tentu dari kekhilafan saya sendiri. Aku lu berkata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.